Pada suatu masa dahulu, di sebuah kampung yang jauh dari kota, hiduplah seorang pemuda bernama Ali. Ali merupakan seorang petani yang rajin bekerja di ladang dan memiliki kebun yang subur. Suatu hari ketika Ali sedang berada di ladangnya, dia melihat seekor burung hantu yang terluka. Ali merasa kasihan dan membawa burung itu ke rumahnya untuk dirawat. Setelah beberapa hari merawat burung itu, Ali menyadari bahwa burung itu telah pulih dan siap untuk kembali ke alam liar. Ali membiarkan burung itu terbang bebas, namun burung itu tidak pergi dan malah terus tinggal di dekat rumah Ali. Ali kemudian merawat burung itu dengan penuh kasih sayang, dan burung itu menjadi teman setianya. Mereka sering bermain bersama, dan bahkan burung itu membantu Ali mengusir hama dari kebun sayurnya. Suatu hari ketika Ali sedang di kebun sayurnya, tiba-tiba terjadi badai yang hebat. Angin kencang dan hujan deras membuat Ali ketakutan dan khawatir kebun sayurnya akan rusak. Namun, burung hantu yang telah menjadi teman baiknya datang membantunya. Dengan sayapnya yang lebar, burung itu melindungi kebun sayur Ali dari angin dan hujan yang deras. Setelah badai reda, Ali merasa bersyukur atas kehadiran burung hantu yang telah membantunya melindungi kebun sayurnya. Ali menyadari bahwa persahabatan sejati tidak hanya berasal dari manusia, tetapi bisa juga datang dari makhluk lain di dunia ini. Suatu hari, Baginda Raja membongkar rumah dan tanah Abu Nawas begitu saja untuk menemukan emas dan permata. Namun, ternyata emas dan permata yang katanya berada di dalam tanah milik Abu Nawas hanyalah rumor. Setelah tidak menemukan emas dan permata, Baginda Raja bukannya meminta maaf dan mengganti kerugian, tetapi malah pergi begitu saja. Abu Nawas pun marah dan ingin balas dendam. Saat sedang makan bersama istrinya, dia menemukan seekor lalat di meja makan, dan dia pun tertawa karena menemukan ide untuk balas dendam. Kepada Baginda Raja, Abu Nawas mengaku hendak melaporkan perlakuan tamu tidak diundang. "Siapakah tamu tidak diundang itu?" tanya Baginda. "Lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nawas yang membawa lalat di atas piring yang tertutup tudung saji. Abu Nawas pun meminta izin untuk mengusir lalat-lalat itu. Baginda Raja yang sedang berkumpul bersama para menteri pun langsung memerintahkan Abu Nawas mengusir lalat itu. Bermodalkan tongkat besi, Abu Nawas pun mengejar dan memukuli lalat itu hingga vas bunga, patung hias, dan perabotan istana hancur karenanya. Akhirnya, Baginda Raja menyadari kekeliruannya. Abu Nawas yang puas memberikan pelajaran kepada Baginda Raja pun meminta izin pulang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan cerita hikayat yang berjudul Putri Kemuning. Dikisahkan, dahulu hidup seorang raja yang baik hati. Raja tersebut diketahui punya banyak putri. Tak tanggung-tanggung, beliau punya 10 putri yang semua punya paras cantik jelita. Putri pertama diberi nama Putri Jambon, putri kedua dinamai Putri Jingga, ketiga bernama Putri Mila,
keempat bernama Putri Hijau, sementara putri kelima yaitu Putri Ungu, keenam Putri Kelabu, dan ketujuh Putri Biru. Putri ke-8 bernama Putri Orange, ke-9 bernama Putri Merah Merona, dan ke-10 yaitu Putri Kuning. Namun sayang, ibu mereka yang juga istri raja sudah pergi ke surga setelah melahirkan Putri Kuning. Putri pertama hingga ke-9 raja terkenal manja yang sangat nakal. Berbeda dengan putri bungsu yaitu Putri Kuning, yang berperangai baik dan ramah. Suatu hari, sang raja harus pergi ke suatu daerah untuk bertugas. Semua putrinya meminta oleh-oleh mewah, namun tidak pada si bungsu. Putri Kuning hanya ingin ayahnya selamat pulang kembali. Saat sang raja datang, Putri Kuning malah diberikan oleh-oleh yang sangat mewah oleh ayahnya. Sebuah kalung dengan bandul batu hijau. Ke-9 putri malah iri dan puncaknya sampai membunuh saudara bungsu mereka tanpa sepengetahuan istana. Ke-9 putri memukul kepala si bungsu hingga tewas. Mereka menguburnya tanpa ada orang lain yang tahu. Beberapa waktu berjalan, sang raja pun akhirnya sadar putrinya tidak ada di istana. Segala cara beliau tempuh untuk mencari putrinya, namun tidak membuahkan hasil. Suatu saat, raja menemukan tanaman yang tumbuh di atas makam Putri Kuning. Tanaman tersebut mirip Putri Kuning sehingga raja menamainya tanaman Putri Kemuning. Sekian cerita yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca hikayat Situ Bagendit. Kurang lebih 7 kilo dari kota Garut, Jawa Barat, ada tempat pariwisata yang sangat menarik. Tempat itu memiliki keindahan alam mempesona, yaitu Situ Bagendit. Situ artinya telaga atau danau. Jadi Situ Bagendit artinya Danau Bagendit. Menurut cerita orang tua, asal mula terjadinya Danau Bagendit adalah karena Tuhan mengutuk orang kikir. Karena sifatnya seorang duda kaya yang rakus harta benda tetapi kikir dan pelit, maka dia dikutuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Ceritanya adalah sebagai berikut. Ada seorang duda yang sangat kaya. Ia terkenal di seluruh daerahnya. Hartanya melimpah dan sawahnya ladang meluas. Binatang peliharaannya seperti kerbau, kambing, lembu, dan sebagainya tak terhitung. Hampir setiap orang desa memelihara ternak memiliki dua duda kaya itu. Yang pasti orang desa itu dapat upah dengan cara bagi hasil keuntungannya memelihara ternak si duda kaya itu. Rumahnya yang berjajar banyak dan lumbungnya yang berderet dipenuh dengan padi dan jagung. Namun duda itu tidak hanya terkenal hanya hartanya yang bertumpuk saya, akan tetapi juga terkenal karena kikir dan pelit. Ia terkenal pula karena jahatnya terhadap orang yang tidak mampu. Apabila dia diminta dana bantuan sosial, ia pasti marah. Dia sombong dan angkuh sekali, menghina orang miskin dan banyak lagi sifat jelek yang dimilikinya. Jadi duda itu bukan terkenal karena kebaikannya, namun malah terkenal karena keburukannya. Nama duda kaya itu adalah Baginda Endit. Sebenarnya ia tidak pantas kalau dikatakan sebagai orang kaya, karena sepertinya pakaiannya lusuh dan robek tidak baik. Bahkan pakaiannya itu seperti pakaian orang miskin saja. Tidak kelihatan memakai jam emas, sepatu bagus, apalagi dibuat sumbangan kepada orang lain. Sedangkan kemanfaatannya dirinya saja. Dia sangat sayang mengeluarkan uang. Misalnya saja, uang yang dipergunakan untuk sengaja kesehatan dan untuk membiayai sekolah anak-anaknya pasti sangat sulit keluar dompetnya. Pada suatu hari, Baginda Endit mengadakan pesta untuk menghitamkan salah satu seorang putranya. Pesta itu dimeriahkan dengan pertunjukan wayang golek. Tamunya sangat banyak, begitu pula orang yang membantu, nelayan dan penonton, saudara dan kerabatnya. Wajar saja, karena masyarakat desa yang jarang sekali menyaksikan pertunjukan wayang golek. Hidangan makan telah keluar. Ki Dalang makin bersemangat memainkan wayangnya. Di sana sini banyak orang yang membicarakan tentang cerita wayang yang dimainkannya.
Di dalam suasana pesta itu tiba-tiba masuklah seorang pengemis ke tengah tamu undangan yang sedang makan itu. Pengemis itu badannya kurus, pakaiannya compang-camping. Ia membawa sebuah tas yang telah rusak. Bau orang itu amis menusuk hidung. Kasihanilah saya Tuan, berilah saya sedikit makan, kata pengemis itu kepada para tamu. Kebetulan saja Baginda Endit mengetahui pengemis yang sedang menjulurkan tangannya itu kepada para tamu. Seketika itu juga Baginda Endit marah-marah dan berteriak keras kepada pengemis. "Hayo pergi, orang tua bangga nggak tahu malu. Tidak tahukah kamu ada para tamu sedang makan, bau busuk. Hayo pergi," bentak Baginda Endit. "Kasihinilah saya Tuan," kata pengemis itu dengan ibanya. "Hayo pergi, tidak ada sisa makanan buatmu. Kulit pisang pun buat kambing, dan sisa yang lain buat anjing dan kucing. Hayo baumu," bentak Baginda lagi dengan ludah yang keluar dari mulutnya. Pengemis itu pergi dengan badan lemas, berjalan menyeret kakinya. Amat jahatlah duda itu, selamanya tidak pernah memberi sesuatu kepada orang yang meminta-minta. Sebenarnya para nelayan ingin memberikan makanan kepada pengemis itu, tetapi mereka tidak berani karena takut ketahuan Baginda Endit yang pelit itu. Sesaat berlalu, di halaman luar rumah Baginda Endit terdengar suara anak-anak yang sedang bersorak-sorak. Tepuk tangan, tanda adanya hentian. Ramai sekali, tawa, riang, teriakan liar terdengar terus. Tentu saja pertunjukan wayang golek agak terganggu. Oleh karena itu banyak tamu keluar. Mereka ingin menyaksikan peristiwa apakah yang terjadi di luar. Makin lama makin banyak tamu yang meninggalkan tempat duduknya, sehingga jalannya pesta pertunjukan agak kacau. "Hore, hore, hayo, tidak bisa." Demikian yang terdengar gemuruh. Baginda Endit ikut keluar dengan muka merah padam. Apa yang terjadi? Ternyata anak-anak sedang berebutan berusaha mencabut kanting kayu yang tertancap di halaman. Kanting kayu tersebut ditancap oleh pengemis tadi di atas tanah, dan anak-anak disuruh mencabutnya, tetapi semua anak-anak itu tidak ada yang bisa mencabut. Untuk kedua kalinya Baginda Endit marah-marah kepada pengemis tua itu. Pengemis itu diusir dan dibentaknya. Kamu lagi yang bikin ribut. Pergi, orang tua bangga, nggak tahu malu. Kalau tidak mau pergi kulempar batu kau." Dengan berlari kecil, Baginda Endit menuju ke arah ranting yang tertancap di halaman dan mencabutnya. Aneh juga, Baginda Endit tidak bisa mencabutnya. Dicoba lagi tetapi tidak bisa. Sekali lagi dicoba mencabut tetapi tidak bisa. Suara anak-anak pun semakin bersorak-sorak. Tentu saja Baginda Endit semakin malu dan marah, dan pengemis tua itu dibentak-bentak lagi. "Hei duda yang celaka, aku akan pergi ke tempat yang celaka ini. Tenang saja, tetapi coba lihatlah aku pergi setelah mencabut rantingku ini." Itulah yang dikatakan pengemis kepada Baginda Endit. Dengan mudahnya pengemis itu mencabut ranting yang ternyambut di tanah. Bersamaan dengan itu memancarlah air yang keluar dari bekas tanjapan ranting dengan derasnya. Bagaikan air mancur, air yang memancarkan tinggi dan deras melampaui atap rumah Baginda Endit. Para tamu tunggang langgang dan berteriak minta tolong karena badan mereka sudah basah kuyup tersiram air yang deras. Air yang keluar dari bawah makin banyak dan besar. Lubang besar tertancap ranting itu makin lebar, dan air yang keluar pun makin banyak dan deras. Tidak lama kemudian kampung tempat tinggal Baginda Endit dilanda banjir besar. Sampai beberapa desa ada sekitar juga yang ikut tergenang air bah. Wajar juga karena daerah itu agak rendah. Akhirnya beberapa desa digenangi air banjir dan daerah tersebut menjadi rawa. Banyak sekali korban manusia yang meninggal akibat banjir bandang itu, termasuk juga duda kikir tenggelam bersama harta bendanya. Rawa atau danau itu pun dinamakan Bagendit Baginda Endit sampai sekarang ini, yaitu Danau Bagendit.
Kata orang yang mempunyai cerita bahwa pengemis yang datang itu adalah malaikat. Malaikat itu sengaja datang karena diutus oleh Tuhan untuk memberi pelajaran kepada manusia, untuk memperingatkan manusia bahwa orang kikir, sombong, dan menghina sesama itu adalah dosa. Dan karena Tuhan pun datanglah kepada seorang yang durhaka. Sekian, terima kasih. Alkisah seorang raja yang bijaksana memiliki 10 orang putri yang sangat cantik. Sayangnya, sang istri meninggal saat melahirkan putri bungsunya yang bernama Putri Kuning. Suatu hari, sang raja hendak pergi keluar kota untuk beberapa saat dan menanyakan oleh-oleh apa yang diinginkan. Saat sang raja pulang, 9 putrinya meminta hadiah mewah seperti perhiasan, kain sutra, dan lain-lain. Namun Putri Kuning hanya meminta sang ayah agar pulang dalam keadaan sehat. Saat sang ayah pergi, ke-9 putrinya hanya bersenang-senang dan meminta pelayan melayaninya secara seenaknya. Akibat perbuatan ke-9 kakaknya, taman kesayangan sang raja menjadi kotor. Putri Kuning yang berinisiatif membersihkan taman pun diledek oleh kakak-kakaknya dan menyebutnya dengan pelayan baru. Akhirnya sang raja pulang. Dia memberikan hadiah berupa kalung berwarna hijau yang sangat cantik. Putri hijau yang merasa iri akhirnya menghasut saudari-saudarinya mencari kalung itu. Namun saat merebut kalung itu, mereka tidak sengaja memukul kepala Putri Kuning hingga meninggal dunia. Untuk menutupi perbuatannya tersebut, ke-9 putri mengubur Putri Kuning di taman. Raja yang terus mencari Putri Kuning akhirnya menemukan keanehan di taman. Di taman itu tumbuh sebuah bunga berwarna kuning dan memunculkan aroma harum. Akhirnya raja merawat bunga itu dan menamainya sebagai Putri Kemuning.